Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Satria. Nomor pokok mahasiswa 20 178 20 10 81. Dari lokal 5 kebijakan publik 1. Dengan mata kuliah Bu Nani Mandasari SIP MSI, yaitu pengambilan keputusan. Di sini saya akan menganalisis pola masalah dan diagram tulang ikan. Pengertian pola masalah. Pola masalah atau sering disebut diagram merupakan teknik untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Pohon masalah dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi dua atau lebih. Masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih dan seterusnya hingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang dan cabang. Pohon masalah juga menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Pohon masalah umum digunakan pada tahap perencanaan. Teori-teori yang menyimpulkan definisi pohon masalah antara lain: A. Miller dalam Skar pada 2004 menggunakan istilah isu trace. Miller menyatakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah dalam komponen-komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. B. Silverman 1994 menggunakan istilah tree diagram dan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon direncanakan untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. C. Modul pola kerja terpadu 2008 menggunakan istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. 2. Manfaat pohon masalah sebagai pemecah konsep apa saja. Pohon masalah mempunyai banyak kegunaan. Pohon masalah dapat mendeteksi apa itu penyebab masalah serta akibat. Pohon masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah, yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibat masalah tersebut. Teori-teori yang menyimpulkan manfaat pohon masalah antara lain: A. Duffy DKK 2012 menyatakan tree diagram merupakan suatu alat generik yang dapat diadaptasikan untuk berbagai maksud yang luas, di antaranya mengembangkan langkah-langkah logis untuk mencapai hasil yang spesifik, melakukan analisis view-wise dalam mengeksplorasi penyebab, mengkomunikasikan untuk mendorong terlibat dalam pengembangan hasil yang didukung bersama, mengali pada level yang lebih rinci suatu alur proses, menggambarkan secara grafik suatu perkembangan hierarkis seperti list silah atau skema klasifikasi. 3. Prosedur membuat pohon masalah. A. Buat draft pernyataan sasaran goal statement. Buat suatu pertanyaan sasaran, proyek, rencana, masalah atau persoalan lain yang sedang diselidiki. Tulis persoalan tersebut pada bagian paling atas untuk tree diagram vertikal atau pada bagian paling kiri untuk tree diagram horizontal. B. Buat tim yang tepat. Tim harus terdiri dari orang-orang yang mampu berpikir analitis, bukan kreatif, dan harus memiliki pengetahuan rinci terkait topik sasaran yang sedang dibahas, termasuk keahliannya dalam memecahkan masalah ke tingkat yang lebih rinci. Idealnya ukuran tim berkisar antara 4 sampai 6 orang. C. Buat sub-sub sasaran. Lakukan curah pendapat brainstorming untuk membuat batang pertama tree diagram. Hal ini berarti membuat rencana action plan, atau pada tingkat level pertama agar pernyataan sasaran dapat tercapai. Terus ulangi hal ini pada level-level berikut yang lebih rinci sampai mendapatkan elemen fundamental seperti tindakan spesifik yang dapat ditugaskan komponen dan tidak dapat dibagi lagi
akar penyebab atau sampai tim mencapai batas keahlian mereka. Jika kita telah membuat affinity diagram atau interaction diagram sebelumnya, kita dapat mengambil gagasan-gagasan dari sana. Tulis gagasan atau rencana aksi tersebut di bawah pernyataan pertama untuk pohon artikel atau di sebelah kanan pernyataan pertama untuk pohon horizontal. Tunjukkan hubungan antara label tersebut dengan garis panah. D. Lakukan peninjauan. Lakukan pemeriksaan secukupnya dengan yang dibutuhkan pada setiap label. Gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa ada hal yang terlupakan? Apakah item pada setiap label telah cukup menjelaskan label di atasnya? Apakah item pada setiap label memang benar-benar perlu dilakukan untuk label di atasnya? Apa tugas-tugas yang harus dihasilkan mengarah pada pencapaian sasaran? 4. Informasi penting. A. Pohon masalah akan memudahkan kita dalam pencerahan masalah dalam suatu masalah yang akan dihadapi. B. Pohon masalah mempunyai hasil yang spesifik dalam menunjukkan pencerahan masalah. Diagram tulang ikan atau Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemuan adalah Profesor Koura Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo pada tahun 1943, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Fishbone diagram atau cause and effect diagram ini dipergunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah, mendapatkan ide-ide yang memberikan solusi untuk pencerahan suatu masalah, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Fungsi dasar diagram Fishbone tulang ikan, cause and effect sebab dan akibat Ishikawa adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Fishbone diagram sendiri banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dalam membuat Fishbone diagram untuk beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni mengidentifikasi masalah, identifikasikan masalah yang sebenarnya sedang dialami, masalah utama yang terjadi, kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala dari Fishbone diagram. Masalah yang didefinisikan yang akan menjadi pusat perhatian dalam proses pembuatan Fishbone diagram. Mengidentifikasikan faktor-faktor utama masalah dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari perusahaan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari Fishbone diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan secara produksi, dan lain sebagainya. Menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab setiap faktor akan digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tahu akar penyebab dan dapat digambarkan sebagai tulang pada tulang kecil memungkinkan penyebab sebelumnya. Kemungkinan penyebab dapat ditemukan dengan cara melakukan brainstorming atau analisa keadaan dengan observasi, melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat setelah membuat Fishbone diagram, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab masalah yang sudah ditemukan perlu analisis lebih jauh prioritas dan signifikansi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.